Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melihat berbagai macam permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah bagaimana kita menilai hasil pembelajaran dalam materi-materi yang kita ajarkan. Waktu dulu sebelum munculnya internet, tentu guru-guru akan menilai siswa dengan memberikan soal, dan soal itu diperiksa secara manual, tentu menggunakan waktu yang sangat lama dan juga kertas yang tidak sedikit. Nah, kertas yang kita gunakan, misalnya di sini ada contoh yang sudah saya masukkan ke dalam PPT, di mana soal yang akan diberikan setelah diketik oleh guru itu akan diperbanyak. Tentu juga itu memerlukan banyak kertas yang diperlukan. Belum lagi lembar soal yang lembar jawaban yang diperlukan. Pertama adalah lembar jawaban siswa. Lembar jawaban siswa itu banyak sekali yang diperlukan. Kalau seandainya kita mengajar itu adalah satu pokok bahasan, itu memerlukan kurang lebih 36 lembar untuk satu kelas. Kalau untuk satu kelas 36 lembar, bayangkan kalau seandainya 5 kelas. Begitupun kalau seandainya dengan soal. Kalau satu materi memerlukan 4 lembar soal, maka 4 lembar kali 36 siswa, tentu memerlukan juga lebih banyak lagi. Maka kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan yang ada pada ulangan harian atau penilaian harian dengan menggunakan paper sheet yang seperti kita gunakan pada saat-saat lampau, tentu perbanyakan kertas itu memerlukan lebih banyak, yaitu perbanyakan lembaran soal, lalu perbanyakan lembaran jawaban. Waktu yang digunakan juga banyak. Pertama adalah selain guru mempersiapkan soal, juga guru harus mengetik soal tersebut dan memeriksa tiap lembar jawaban siswa. Kalau satu siswa memerlukan 1 menit saja untuk memeriksa, berarti guru harus memerlukan 36 menit untuk satu kelas. 36 menit untuk satu kelas, satu pokok bahasan. Bayangkan kalau seandainya kita mengajar 5 kelas, berarti 5 kali 36 lembar jawaban siswa. Itu akan membutuhkan waktu juga lebih lama. Walaupun ada scanner, itu tetap saja menggunakan waktu yang lebih lama. Juga kualitas daripada gambar ataupun soal atau tulisan yang ada pada lembar soal itu kurang berkualitas. Ada yang buram ataupun gambarnya tidak maksimal. Jadi selain waktu, juga kualitas daripada soal atau juga gambar pada lembaran soal itu kurang baik. Nah, dengan adanya teknologi, yaitu kita manfaatkan teknologi digital dengan menggunakan Google Form, itu biaya yang dikeluarkan pastilah sangat sedikit sekali ataupun bahkan tidak ada. Karena guru langsung mengupload soal ke dalam Google Form, kemudian diberikan linknya kepada siswa, dan secara otomatis hasil soal yang dijawab oleh siswa itu langsung dapat dilihat oleh guru. Nah, jadi guru sudah langsung bisa melihat hasil daripada soal yang dijawab oleh siswa. Apakah dia benar 30 dari 40 soal atau 20 ataukah benar semua. Dan waktu yang diperlukan sangatlah cepat sekali. Bila soal sudah diberikan ke siswa dan siswa mengerjakan, itu dalam waktu kurang lebih 10 menit siswa sudah langsung dapat melihat jawaban
jawaban anak itu benarnya berapa. Berbeda dengan kita menggunakan paper sheet. Tentu mungkin menggunakan waktu berlama-lama. Jadi dengan menggunakan Google Form itu akan lebih mudah lagi, lebih mudah lebih mudah dalam pengerjaannya, kemudian waktu menggunakannya lebih efisien, kualitas soal lebih bagus, guru bisa berimprovisasi dengan soal, pemeriksaan dari jawaban siswa dengan analisis sudah dapat terlihat. Nah, awal mula bagaimana cara menggunakan Google Form? Kita buka dulu Google Form di internet, kemudian kita masukkan soal-soal yang sesuai dengan jumlah soal yang disesuaikan juga. Kemudian setelah kita masukkan soal, kita buat linknya. Kita buat link untuk soal tersebut. Kemudian link tersebut diberikan ke siswa melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian siswa mengerjakan kurang lebih sekitar 1,5 jam atau 90 menit. Setelah itu langsung siswa bisa diberikan hasil jawaban yang benar dan tidaknya. Ini sebagai contoh bagaimana siswa melakukan pengerjaan soal dengan menggunakan Google Form. Siswa lebih fokus menjawab soal, memudahkan siswa dalam menjawab soal karena gambar-gambarnya lebih berkualitas. Itu kurang lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.